Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan kita akan membagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, musuh-musuh yang harus kita kenal, yang mereka akan menggiring kita dari iman dan akidah yang benar. Kemudian yang kedua, kisah-kisah orang-orang yang mereka mengerti tentang iman, faham tentang iman, dan kemudian mereka menyimpang dari iman itu sendiri setelah datang kepada mereka petunjuk. Dan yang ketiga, solusi agar kita bisa mempertahankan keimanan dan akidahnya kita. Yang pertama, musuh yang harus kita ketahui adalah syaitan alaihi laknatullah. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak manusia dari jalan Allah. Laqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus, dan kami akan mendatangi mereka dari samping kiri, samping kanan, depan dan belakang, dan engkau mendapatkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Maksudnya, kebanyakan manusia di muka bumi ini mereka akan lebih banyak mentaati syaitan dan bala tentaranya dibandingkan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah syaitan ini, janji syaitan dan permintaan syaitan agar dia ditangguhkan sampai yaumul qiyamah, dia berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan ini punya ambisi yang sangat kuat, punya ambisi yang sangat besar. Ketika Nabi Adam alaihissalam, atau ketika dia terusir dari surga, apa sebab dia terusir dari surga? Karena adanya Adam. Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada malaikat untuk mereka semuanya sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kepada Adam kecuali siapa? Iblis. Jadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, berarti Adam ada andil, yang kemudian iblis keluar dari neraka, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, si iblis dia tidak mau hanya dia saja yang keluar dari surga. Adam yang menjadi penyebab pun harus keluar dari surga. Akhirnya dia mendatangi Adam. Fawaswasa ilahi syaitan. Syaitan mengwas-waskan Adam dan kemudian berkata, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang engkau akan abadi tinggal di surga ini ketika engkau makan buah yang ada di dalamnya. Subhanallah. Nabi Adam makan buah yang digambarkan oleh iblis, buah yang dilarang oleh Allah tadi akan mengekalkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Nabi Adam alaihissalam justru dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah. Nah, saya dan antum semuanya tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam.
imannya kita, takwanya kita, ikhlasnya kita tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Namun besarnya ambisi iblis mengeluarkan Nabi Adam dari surga maka sangat mudah. Maka setelahnya iblis punya ambisi yang lain lagi. Apa ambisinya? Nabi Adam bertobat kepada Allah, kembali ke surga. Si iblis dia akan kembali ke neraka. Sehingga ambisi iblis setelahnya adalah dia tidak hanya ingin dia saja berada dalam neraka, dia juga ingin anak Adam bersama dia dalam nerakanya Allah. Lah kalau seandainya Nabi Adam alaihissalam berhasil dikeluarkan dari surga, maka sangat mudah saya dan antum semuanya diajak dimasukkan oleh iblis kemana? Ke dalam nerakanya Allah. Iya dan billah. Jadi ini musuh yang harus kita sadari, ini musuh besar. Musuh kita ini pengalamannya ribuan tahun para hadirin. Ya, dia jadi iblis ini bukan 1 tahun yang lalu. Dia sudah jadi iblis dari semenjak, bahkan sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam sudah jadi iblis. Dan semenjak dia dikeluarkan dari surga, dia akan terus menggoda anak manusia. Dia terus akan menggoda anak manusia dengan segala cara, segala jalan. Dan dia memanage dengan cara yang sangat rapi. Atau jangan berpikir dia nggak memanage bagaimana supaya proyeknya berhasil. Dia memanage dengan cara yang sangat detail, bahkan diiming-iming dengan hadiah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, iblis dan bala tentaranya itu punya istana dalam air. Ini istana dalam air. Baik. Dan kemudian dia mengirim syaitan-syaitan ya untuk menggoda anak manusia. Kemudian mereka datang menjumpai rajanya iblis untuk melaporkan apa yang telah dilakukan. Saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini. Ada laporannya. Luar biasa. Ya, jadi mereka nggak asal-asalan, manajemennya sangat rapi dan keren. Ya, saya berbuat ini, saya berbuat ini, saya berbuat ini. Kemudian si raja iblis berkata, kamu belum berbuat apa-apa. Ya, maksudnya kamu belum berbuat apa-apa. Ayo semangat lagi, gas. Ya, kemudian ketika ada syaitan mengatakan saya berhasil memisahkan antara suami dan istri. Ya, kemudian kata raja iblis, nah ini baru hebat. Kemudian didekatkan dia dengan iblis tadi. Ini hadiahnya didekatkan sama si iblisnya. Jadi kan yang lain kan termotivasi untuk apa? Untuk menggoda anak manusia agar mereka sama-sama berkumpul bersama mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mereka para hadirin dan hadirat gak pernah berhenti, ya dia gak pernah absen untuk menggoda anak manusia. Jadi jangan berpikir untuk pensiun dulu. Jangan. Ini saya sudah lama sekali ngaji, pensiun dulu lah. Kalau antum ada bisa surat perjanjian sama iblis, iblis ini saya pensiun dulu ya, jangan goda-goda saya dulu ya, saya capek ini, pensiun dulu. Ya, nah itu mungkin sebenarnya juga nggak bisa jadi solusi, karena punya musuh yang kedua akan kita bahas. Karena musuh yang ketiga akan kita bahas. Dan itu sesuatu yang nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan semuanya mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, jadi ini harus kita ketahui, musuh kita yang akan memalingkan kita dari iman. Musuh kita akan memalingkan kita dari istiqamah. Musuh kita akan memalingkan kita dari akidah yang benar. Kemudian musuh yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah hawa nafsunya kita. Hawa nafsu, bisikan jiwa, bisikan hati. Yang Allah mengatakan dalam ayatnya, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, ya hanya segelintir manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari jiwa yang jelek ini.
Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini sering beliau gunakan dalam khutbahnya beliau. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Subhanallah. Kalau seandainya Rasulullah SAW khawatir dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya jiwa, ya, ini menunjukkan bahwasannya sedikit manusia akan selamat dari perkara ini. Ayo coba kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Para hadirin hadirat, praktek perdukunan ya, itu kan sangat banyak sekali. Baik, dari praktek-praktek perdukunan tersebut, ya, yang gagal sama yang sukses banyak mana? Banyak yang gagal. Ini di luar pembahasan kita halal ataukah tidak halal, nggak perlu dibahas karena sudah jelas haramnya, ya kan? Cuman kita lihat wataknya manusia di lapangan. Praktek perdukunan itu banyak yang gagalnya. Ya, kalau misalnya ada 1000 praktek, 1 sukses, 999 gagal, kan gitu? Yang diingat oleh manusia yang mananya? Yang 9.999 atau yang satunya? Yang satunya diingat. Ada orang pergi ke dukun, ditipu sama dukun, banyak kisah yang didapatkan. Cuma ada satu cerita sukses, sembuh. Yang 9.999 dilupakan sama mereka, yang satu ini diingat terus menerus. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia itu selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, ada ulama-ulama yang mereka menyeru manusia kepada Islam, menyeru manusia kepada kebaikan. Ada 1000 ulama. Iya, yang satu ulama jadi cabul, ulama cabul ini. Tapi yang 999 tetap dengan istiqomahnya mengajak manusia kepada kebaikan. Mana yang diingat? Yang satunya diingat. Yang 999 dilupakan. Itulah timbangannya manusia. Itu timbangannya manusia. Ketika jiwanya itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak diberikan taufik oleh Allah Taala. Makanya ibu-ibu yang ada di atas, ingat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang wanita yang punya watak seperti ini. Iya, ketika Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya wanita yang paling banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, wanita yang banyak menghuni nerakanya Allah, kata Nabi SAW, sebabnya ketika dia mengkufuri nikmat suaminya. Suaminya telah berbuat kepadanya 99 kebaikan, satu kesalahan yang dibuat oleh suaminya 99 gelap semuanya hilang, satu yang terus diungkit-ungkit. Ini jiwa manusia yang kotor, ini jiwa manusia yang jelek, ini jiwa manusia yang akan menemani iblis di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal penting untuk kita ketahui. Ya, manusia ketika dia sudah rusak jiwanya dan dia akan mengikuti hawa nafsunya, ya, terkadang bukan tidak jelasnya kebenaran, bukan tidak jelasnya jalan menuju kepada Allah, tetapi hawa nafsu yang telah memenuhi jiwanya, dia menutup mata segala hal-hal yang ya terang baginya. Dan sebuah kisah ketika Abdullah bin Sabah memimpin pasukan As-Sabaiyah
Ya, mereka memunculkan kecintaan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sampai pada puncak Ali itu sebagai Tuhannya kami, kata mereka. Itu Ali masih hidup. Ali masih hidup. Dan bersama dengan itu Ali sendiri yang mengingkari mereka bahwasanya saya bukan Tuhan. Iya, dan saking kejinya ucapan mereka tersebut, Ali memerintahkan kepada ajudannya untuk menyediakan atau menyiapkan kayu bakar untuk membakar mereka hidup-hidup. Ya, ini ancaman dari Ali karena ini orang nggak mau bertaubat. Ya, beda halnya kalau seandainya Muawiyah yang mengatakan Ali bukan Tuhan. Ya, itu Muawiyah hasad sama Ali. Kan itu mungkin sesat, kafir, tapi setidaknya ada peluang lah untuk kasih alasan. Lah ini Ali sendiri yang mengatakan saya bukan Tuhan. Ketika Ali akan membakar mereka hidup-hidup, mereka semakin yakin Ali itu sebagai Tuhannya mereka. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada mengadab sesuatu dengan api kecuali siapa? Pemilik api. Siapa yang memiliki api? Allah Rabbul Alamin. Sehingga hawa nafsu yang ada pada diri mereka, jiwa yang jelek ada pada diri mereka, tertutup semua kebenaran, dan dia semakin yakin bahwasanya Ali itu sebagai Tuhannya. Na'udzubillah. Dan mati di dalam kekufuran. Kenapa? Jiwa yang jelek. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW hidup hari ini, para hadirin, seandainya hidup, dan kemudian Nabi ingatkan ini kebatilan, ini kesesatan, ini kebidahan, ini jalan yang tidak benar, jalanku adalah ini jalanku. Orang-orang yang mereka telah teracuni dengan syahwat tadi, ya telah terpenuhi jiwanya dengan kejelekan, para hadirin dan hadirat, kira-kira dia akan ikut enggak apa yang diperintahkan, apa yang diingatkan oleh Nabi? Belum tentu. Karena hidayah itu dari Allah. Belum tentu. Hidayah itu dari Allah. Lah ini Ali sendiri yang mengingkari. Saya bukan Tuhan. Tapi tetap mereka tambah yakin kalau Ali sebagai Tuhan mereka. Ada satu kisah kedua. Diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada seorang laki-laki yang dia jatuh cinta dengan Aslam. Laki-laki jatuh cinta dengan Aslam. Berarti Aslam juga laki-laki. Baik, ketika beliau membahas tentang al-ishq, mabuk cinta. Orang yang mabuk cinta itu akalnya akan hilang, akal sehatnya itu akan hilang. Mabuk cinta. Iya, mabuk cinta berlawanan jenis itu akan menyiksa hidup seseorang, ya, dan mabuk cinta sesama jenis lebih dahsyat lagi penderitaannya. Ya, orang yang mabuk cinta lawanan jenis, ya, setiap saat di mana, ya, per menit WA, ya, kalau terlambat balas WA dari menit pertama tiba-tiba udah setengah jam, udah galau, udah was-was. Stres nggak? Stres. Obatnya cuma satu. Apa obatnya? Dinikahkan, kata Ibnu Qayyim, selesai. Kalau sudah nikah udah selesai. Suaminya mau pergi seminggu pun kadang nggak di WA. Betul nggak? Hah? Bang mana pergi? Udah siap, bawa oleh-oleh ya. Gak kapan pulang. Awal-awal nikah mungkin udah 3 hari, udah 3 tahun, 4 tahun hilang itu sudah. Karena obatnya di situ selesai. Tetapi ketika jiwa orang itu rusak, yang dia conca ishnya dia kepada sesama jenis, diceritakan nggak mungkin solusinya disuruh kawin. Solusinya bukan suruh kawin. Iya, solusinya itu harus dilempar di tempat yang paling tinggi, udah tewas sudah. Itu dalam hukum Islam. Nah, si Aslam ini dia akan mendatangi laki-laki tadi karena dia sakit. Ketika datang khabar bahwasanya Aslam akan mendatangi dia, tiba-tiba badannya sehat, termotivasi, jadi obat.
tiba-tiba aslam tidak jadi datang. Akhirnya dia itu tambah sakit, tambah parah sakitnya. Detik-detik sebelum dia meninggal dia berkata, kedatangan aslam lebih aku harapkan daripada rahmatnya Allah. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa manusia itu akan selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah dan matanya itu akan menjadi gelap. Dia sudah tidak punya akal sehat untuk menimbang mana hak dan mana batil. Dan ini bisa terkena siapa saja, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini akan terkena siapa saja, yang menunjukkan bahwasanya akidahnya kita, imannya kita adalah sesuatu yang mahal, dan di balik itu ada penggeseran dari akidah yang sahih kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami? Ya, nanti obat-obatnya kita bahas. Itu poin yang ketiga. Kita bahas penyakit-penyakit yang akan kita hadapi, yang itu akan memalingkan kita dari hidayah. Yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal, teman yang kita bergaul dengan mereka, itu akan memberikan efek yang luar biasa. Iya, dan ini juga akan memalingkan seseorang dari akidah yang benar. Pertemanan, ada seorang yang tadinya istiqomah, iya, berjalan di atas jalan yang lurus, menjaga salat, menjaga hukum-hukum Allah, menerapkan sunnah dalam kehidupannya. Ketika dia salah gaul, dia salah berteman, akhirnya apa? Dia tergiring dengan temannya. Sebagaimana dikatakan as-sahib sahib. Ya, bertemanan itu akan menarik kita. Ya, bisa kita yang ditarik sama dia, atau dia menarik kita. Antum dalam istiqomah nih, antum dengan istiqomah bisa dia menarik kita dan kita tarik dia. Berarti kekuatan kita ini adalah kekuatan istiqomah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sementara dia dibantu sama iblis, dia dibantu oleh jiwa yang kadang-kadang juga kita pengen rasain, kan gitu. Jadi adu-adu kekuatan di sini. Ya, karena memang itulah sesuatu yang kita harus adu-adu kekuatan luar hadirin. Ya sudah, kita harus berhenti, kita harus selektif dalam mencari teman. Kita harus siap meninggalkan teman. Ya, itu sebagai bentuk pengorbanan kita dan pengakuan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Hidup kita bukan untuk teman. Ketika teman kita ini menggiring kita ke dalam nerakanya Allah, selamat tinggal. Allah yang menjadi tujuan utamaku. Ketika lingkungan kita mengajak kita kepada nerakanya Allah, kita tinggalkan Allah yang menjadi tujuanku. Ya, kan agama ini memang pengorbanan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Agama ini pengorbanan. Harus ada sesuatu yang harus kita korbankan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau, di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki Nasrani yang dia ini masuk Islam. Baik. Kemudian dia menghafal beberapa juz Al-Quran. Di mana dia menghafal Quran? Di zaman Nabi SAW. Dia melihat wajah Rasulullah. Dia satu saf salat dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali. Bahkan subhanallah, Nabi SAW memberikan tugas kepadanya untuk menuliskan Al-Quran. Menulis Al-Quran inilah hal yang berat. Zaid bin Thabit ketika ditugaskan ini di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, dia berkata di zaman Umar, beliau berkata, memindahkan gunung lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran. Besar. Dan laki-laki ini dipercayakan oleh Nabi SAW.
Kemudian dia pergi bertemu dengan teman-teman Nasraninya, bertemu dengan teman-teman Nasraninya, bergaul dengan teman-teman Nasraninya. Apa yang terjadi? Laki-laki ini murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak hanya murtad, ya, dia berkata tidaklah dibaca oleh Muhammad kepada mereka kecuali itu sebenarnya dongeng yang saya dongengkan kepada si Muhammad ini. Naudzubillah. Sudah kafir, mencela Allah, mencela Quran, mencela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat bagaimana efek lingkungan pertemanan mengubah seseorang dari hafidhul Quran, iman kepada Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa murtad. Dan kafirnya itu begitu parah, kekafiran laki-laki ini. Bahkan ketika dia mampus mati, ya, dikorek kuburnya tidak diterima oleh bumi, diangkat, bumi melempar lagi dia ke daratan, nggak diterima sama bumi. Disebut dalam Sahih Muslim. Sehingga para Nasrani pengikutnya berkata, ini perbuatan si Muhammad ini kepada orang ini. Naudzubillah. Para hadirin, iman yang kita punya hari ini tidak lebih hebat dari imannya dia. Ya, kita mendengar Rasulullah dari hadis-hadis, kita mendengar Rasul dari ayat Al-Quran. Dia selain mendengar Rasulullah dari ayat Quran, dari hadis Rasulullah, dia lihat langsung wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar langsung hadis dari Rasulullah. Dia mendengar langsung Nabi membacakan Al-Quran kepadanya. Namun apa yang terjadi? Murtad dari agama Allah, murtad. Ya, dan kalau seandainya itu bisa terjadi pada orang-orang yang pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah masalah besar dalam hidup kita. Ini masalah besar. Ya, ini sesuatu yang harus kita jadikan sebagai beban dalam hidup. Ketika kita menjadikan ini sebagai beban dalam hidup kita, kita akan berusaha untuk menghindar, menjaga, ya, keimanan kita, akidah kita, dan keislamannya kita. Kemudian yang kedua yang ingin kita bahas, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, contoh-contoh manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengetahui kebenaran al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada penghalang-penghalang yang kemudian dengan penghalang tersebut, ia menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, jadi kalau ada orang yang paling berjasa di muka bumi ini dari kalangan kufar kepada Islam dan kepada muslimin, maka Abu Taliblah orangnya. Abu Talib orangnya. Ketika Abu Talib masih hidup, orang-orang musyrikin, ya, walaupun mereka melakukan intimidasi kepada kaum muslimin pada saat itu, tapi mereka tidak berani terang-terangan. Mereka segan dan takut kepada Abu Talib. Dan terbukti setelah meninggal Abu Talib, tekanan-tekanan semakin kuat dirasakan oleh Nabi dan kaum muslimin, sampai-sampai Nabi berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Berarti dia ini benteng yang paling kuat, pertahanan, ya, diantara benteng pertahanan yang menjaga dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Abu Talib tahu persis bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang benar. Dia tahu.
Dia berkata, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin dinul bariyah. Aku mengetahui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agama siapa? Agamanya Muhammad. Dia tahu agama yang paling baik itu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan itu, ya, Rasulullah itu adalah keponakan yang sangat dicintai oleh Abu Thalib. Sangat beliau cintai, sangat dicintai, beliau sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan menasihati Abu Thalib ketika Abu Thalib itu hendak meninggal. Jadi faktor-faktor untuk Abu Thalib masuk Islam itu banyak sekali. Yang pertama apa? Beliau tahu agama paling benar adalah agama Islam. Yang kedua, yang mengajaknya lah keponakan yang paling beliau cintai. Dan yang ketiga, beliau dalam kondisi sakit. Yang mana orang sakit biasa lebih mudah untuk menerima yang menasihatinya, apalagi menasihati orang yang dia cintai. Yang keempat, Nabi menasihati dengan cara yang paling sopan, dengan cara yang paling lembut, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Lama hadarat wafatu Abi Thalib atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya amma qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah. Ya, ketika Abu Thalib mau meninggal, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan Nabi berkata, ya amma, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi untuk engkau dengan kalimat itu kelak di yaumul qiyamah. Kemudian di sekitaran Abu Thalib ada Abu Lahab CS. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau untuk Islam, mereka berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kemudian Nabi mengulangi kembali, ya amma qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi untukmu di yaumul qiyamah dengan kalimat tersebut. Lagi-lagi Abu Lahab CS mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Ya, sehingga Abu Thalib, hal yang sangat sepele, mati dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan ayat pada saat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa fi dahdah minan nar, huwa fi dahdahi minan nar, dia itu berada dalam neraka. Dalam sebagian riwayat disebutkan Abu Thalib dipakaikan sendal yang dibakar dengan api neraka dan kemudian meleleh otaknya. Ya dan billah. Padahal faktor-faktor untuk beliau masuk Islam itu sudah sangat banyak sekali. Ya, dia faham iman, tahu iman yang benar, akidah yang benar, akidahnya Rasul, faham sekali. Tapi faktornya apa di sini? Faktor teman. Faktor yang kedua apa? Terlalu asobiyah kepada nenek moyang. Dan asobiyah kepada nenek moyang para hadirin dan hadirat, itu bukan hanya cerita sekedar nenek moyang saja, tetapi ketika seseorang terlalu fanatik dengan gurunya, ini juga masuk dalam bab ini. Terlalu fanatik dengan gurunya, pokoknya kalau ustadz ini ngomong terima, kalau sesuatu menyelisih utak ustadz ini, maka ditolak semuanya. Ini bahaya.
Ya, ini sangat berbahaya Pak Nadir. Ini adalah awal-awal fanatisme muncul. Ya, ada satu kelompok ya yang mereka mendakwakan sunnah dan misalnya, tetapi selalu mereka menjadikan rujukan kepada seorang alim. Ya, ada namanya Syekh Rabi rahimahullah. Beliau sudah meninggal, Allah lapangkan kuburnya, ya Allah ampunkan dosa-dosanya, dan beliau termasuk daripada ulama kibar yang ada di kota Madinah. Tetapi kelompok ini ya selalu yang menjadi rujukan adalah beliau rahimahullah. Apa saja pendapat ataukah fatwa yang menyelisih daripada fatwa beliau ini, maka dianggap sebagai fatwa yang nyeleneh, lemah, gak ada manhajnya atau yang semisalnya. Iya, nah akhirnya karena hanya mengkultuskan kepada seorang alim, ya akhirnya kalau misalnya pecahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 kubu pecahnya. Ya, yang A juga kiblatnya ke sini, yang B juga kiblat ke sini, yang C juga kiblat ke sini, yang D juga kiblat ke sini, tapi pecah 4. Rujukannya sama-sama rujukannya ke sini. Tapi pecah 4, kan ajib tuh. Kenapa pada hadirin dan hadirat? Karena ini sesuatu yang tidak dikenal dalam Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kita sudah diberikan kaidah oleh siapa? Imam Malik. Ucapan seseorang bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali siapa? Pemilik kubur ini Nabi SAW. Kita bisa terkadang mengambil ulama di negeriawan, terkadang kita bisa menolaknya, mengambil pendapat ulama yang ada di Madinah. Terkadang kita bisa mengambil ulama yang ada di Riyadh, terkadang kita bisa mengambil ulama di Lebanon, di mana? Di Jordan dan seterusnya. Karena Ahlus Sunnah mereka tidaklah mengkultuskan seseorang pun kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan justru kalau kita baca buku-buku akidahnya para ulama, mereka mengatakan bahwasanya kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, mereka akan ada satu tokoh yang akan mereka kultuskan. Baik, dan jalan ini yang paling terang dan jalan adalah jalannya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ada imam 12 yang mereka kultuskan. Walaupun sebenarnya imam 12 itu berlepas diri dari mereka. Tetapi yang menjadi pijakan mereka, ya, imam 12 ini. Ya, itu pengkultusan mereka di situ. Begitu juga Ikhwan Muslimin. Siapa yang mereka kultuskan? Hasan Al-Banna, Yusuf Qaradawi. Itu yang mereka kultuskan. Begitu juga Jamaah Tabligh, Maulana Ilyas. Pokoknya semua Maulana Ilyas. Pengkultusan. Sementara dakwah Ahlussunnah tidak dikenal dengan pengkultusan. Kecuali siapa? Rasulullah SAW dan apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita cerita nenek moyang, ya kita seakan-akan berpikir, wah, agama saya bukan nenek moyang, agama saya Quran dan Sunnah. Iya, kita sepakat dengan hal seperti itu. Cuman goyah hanya tujuan akhir dari nenek moyang itu apa? Ya, apa saja nas dan dalil yang datang kepadanya ketika menyelisih nenek moyangnya kan salah. Nah, ini jadi masalahnya di situ. Nah, begitu juga seseorang ketika dia mengkultuskan seorang syekh, ya, yang dia membangun al-wala wal bara di atas syekh tersebut. Berarti kalau kamu mengambil fatwa syekh, kamu saudara saya. Kalau kamu tidak mengambil fatwa syekh ini, maka kamu bukan saudara saya. Taib, ini diantara jalan-jalan yang akan menyimpangkan kita dari jalan kebenaran. Bisa difahami para hadirin? Kisah yang kedua, kisah Herakl. Antum tahu kisah Herakl? Iya, yang diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Diceritakan oleh Abu Sufyan Ibnu Harb radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Beliau masih dalam keadaan musyrik. Masih keadaan musyrik. Jadi dalam ilmu hadis, itu ada yang namanya al-ada,
ada yang namanya tahammul dalam ilmu hadis. Al-ada itu menyampaikan hadis, menyampaikan. Tahammul ketika dia menerima hadis. Ketika seseorang menyampaikan hadis, maka disyaratkan dia harus balik, harus akil, harus muslim. Taib. Jadi misalnya ada seseorang kafir menyampaikan hadis dari Nabi, kesannya nggak ada. Misalnya di zaman itu yang nggak diterima karena dia kafir. Taib. Begitu juga anak kecil menyampaikan hadis di luar apa yang maksudnya ketika hadisnya sedang diriwayatkan. Kalau ada anak kecil baca Sahih Bukhari, ya udah, bukan dia yang sebenarnya menyampaikan, tapi hadisnya sudah ada di Sahih Bukhari. Maksudnya di zaman Nabi ketika dia balik, hadisnya belum dibukukan, dia menyampaikan hadis, saya melihat Nabi berbuat demikian. Dia belum balik, tidak diterima hadisnya. Ini namanya al-ada. Ada namanya tahammul. Tahammul itu adalah menerima hadis, mendengar hadis. Nah, mendengar hadis itu tidak disyaratkan dia harus muslim, tidak disyaratkan dia harus balik. Kafir pun itu boleh. Dalam arti kata, Abu Sufyan ketika beliau berdialog dengan Herakl, kondisinya apa? Kafir kan? Nah, kemudian beliau menyampaikan hadis tersebut, diceritakan ketika beliau dalam keadaan Islam. Paham? Tahammul dan ada. Jadi nggak bisa dikatakan ente mendengar hadis itu dulu dalam keadaan kafir, nggak kami terima. Oh tidak, Islam itu disyaratkan ketika menyampaikan hadis. Adapun ketika dia dalam keadaan tahammul, menerima hadis, nggak disyaratkan muslim. Iya, contoh lagi siapa? Contoh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dulunya seorang Nasrani. Dia bertemu dengan Dajjal dalam keadaan apa? Kafir pada waktu itu. Kemudian setelah beliau masuk Islam, bertemu dengan Nabi, beliau ceritakan tentang apa? Tentang Dajjal tadi. Faham? Setelah beliau masuk Islam. Salman Al-Farisi, kisah beliau berjalan berpindah satu pendatang yang lain, beliau dalam keadaan apa? Kafir pada waktu itu. Setelah beliau masuk Islam, beliau ceritakan kepada Nabi SAW. Jelas ya? Jadi dalam ilmu hadis ada yang namanya al-ada, ada yang namanya tahammul. Nah, Abu Sufyan dalam keadaan kafir, dia menerima hadis, dia kisahnya. Kemudian setelah masuk Islam, beliau ceritakan. Baik. Nah, dalam cerita tersebut, ayul hadirun dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Herakl dia seorang Nasrani yang mana dia membaca dalam kitab Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian dia bertanya kepada Herakl. Ya Herakl, dia tanya kepada Abu Sufyan. Ya, siapa pengikut Muhammad ini mengaku nabi? Dikatakan pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Baik. Dan juga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Setelah Herakl bertanya dan dijawab semua oleh Abu Sufyan, kata Herakl, kalau seandainya Muhammad ada di depanku, akan aku cuci kakinya. Akan apa? Aku cuci kakinya. Ya, karena semua data-data yang didapatkan dalam kitab Injil tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW sama persis seperti apa yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan. Sampai-sampai Abu Sufyan berkata, kalau seandainya bohong itu bukan akhlak yang tercela, saya akan berbohong. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu, masih musyrik ini, bohong itu adalah perbuatan yang hina buat mereka. Gak mungkin seorang yang terhormat akan berbohong, subhanallah. Masih musyrik. Kalau seandainya berbohong itu bukan perbuatan yang hina, saya akan berbohong. Segitunya mereka tidak mau berbohong. Ya, jadi jangan sampai para hadirin, kita sudah menuntut ilmu, kadang-kadang ada hal yang receh, orang itu suka berbohong. Hal yang receh, bercanda dengan hal bohong supaya orang tertawa, atau hal-hal yang memang ya receh, yang memang gak ada apa ya, gak ada sesuatu yang dia harus berbohong, walaupun itu dosa juga. Baik, ada orang misalnya pinjam uang 1 juta, 5 hari lagi saya balikin ya. Dia tahu 5 hari lagi nggak punya uang dia.
Ya, 5 hari lagi saya balikin ya. Wallahi saya balikin 5 hari lagi. Dia tuh nggak ada penghasilan sama sekali. Ya, dia sedang menunggu uang yang nggak jelas kapan datangnya. Katakan tanggal 5 hari lagi, tanggal 5 saya bayar. Bohong nggak ini? Dia tahu tanggal 5 dia nggak punya uang. Bohong nggak? Bohong. Makanya ulama mengatakan orang yang suka hutang akan membawa kepada suka bohong. Ya, saya telepon kok gak diangkat-angkat teleponnya, saya WA kok gak dibalas. Wah, gak ada, HP saya rusak. Padahal dia lihat itu. Ya, jadi ayo ikhwan jangan suka-suka berhutang. Karena hutang itu akan menggiring kita untuk suka bohong. Baik, yang mana Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu sebelum beliau masuk Islam, beliau pun tidak mau berbohong. Karena bohong itu perbuatan yang sangat hina. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Herakl sudah tahu kan? Ilmunya sudah dapat kan? Ilmunya dapat. Rasulullah itu benar-benar sebagai Rasulnya Allah, dapat. Kemudian Herakl menawarkan keislaman ini kepada para pembesarnya. Ditawarkan kepada para pembesarnya. Taib, dia berada di level tertinggi dalam kekuasaan, tertinggi ini. Taib, ketika dia menawarkan keislaman kepada para pembesarnya, dan ternyata tidak ada satupun pembesarnya yang menerima tawaran keislaman Herakl tadi. Akhirnya Herakl tidak masuk Islam. Padahal tadi dia berkata kalau seandainya Muhammad ada di depan kalau mencuci kaki dia benar Rasulnya Allah. Karena datanya, ilmunya ada. Apa yang dia takutkan? Takut kekuasaannya tidak ada yang mendukung. Takut dunianya hilang. Jadi dunia ini para hadirin, di antara faktor-faktor yang akan menghalangi seseorang dari hidayah. Iya, dunia ini akan menutup mata seseorang dari kebenaran yang dia ketahui. Ini kalau saya ngaji di tempat tersebut, di situ orang suka haram-haramkan riba. Saya sebenarnya suka ngaji di situ, tenang hati saya. Tapi saya kerjanya di tempat riba. Nanti saya nggak bisa kerja lagi. Nanti saya nggak dapat uang lagi. Akhirnya apa? Ya, dia menghalangi dirinya dengan hidayah tadi. Karena apa? Karena dunia. Atau begitu juga ketika dia senang dengan pengajian, tapi saya takut nanti kalau saya ikut ngaji, nanti saya punya ini, ya nanti pakai pakaian harus celana di atas mata kaki. Ya, saya takut nih teman-teman saya memandang saya udah nggak asik kamu dalam ngobrolnya. Kamu udah nggak seru lagi. Ya, mulut kamu sudah astaghfirullah, udah nggak asik, udah nggak seru. Takut temannya hilang, takut tidak ada teman nongkrong. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kan orang-orang yang jauh dari pengajian ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ada kalimat sambung ya, itu kalimat sambungnya mereka itu kadang-kadang apa ya? Apa yang saya ngomong ya? Ya dia selalu sebut nama hewan gitu loh. Semenit sekali sebut nama hewan, semenit sekali sebut nama hewan. Kan ngobrolnya kan kayak gitu kan? Ya mungkin karena kita bergaul dengan teman-teman sesama pengajian. Jadi ya udah normal aja ngomongnya, nggak ada yang aneh-aneh kan. Tapi kadang-kadang ketika ada orang awam ini kok 1 menit sekali, paham ya? Ujungnya awalnya A, ujungnya G. Paham kan? 1 menit sekali keluar, 1 menit sekali keluar, 1 menit sekali keluar. Lah kemudian dia ikut dengan circle seperti itu, mau nggak mau kan udah nggak asik ngobrolnya, udah nggak sebut-sebut A itu lagi. Takut dunianya hilang, takut pertemanannya hilang. Ya begitu juga ibu-ibu ini kalau saya ngaji ya ke musola Abdurrahman bin Auf, nanti saya nggak bisa lagi pakai jilbab yang matching sama wajah saya, nggak bisa pakai lagi selendang warna pink.
Ya, terus make up saya nanti saya pingin warna ini, matchingnya sama jilbab warna ini, tasnya nanti warna ini, sepatunya warna ini, di situ hitam-hitam nanti bajunya, gambar besar-besar, sehingga saya nggak bisa lagi tampil di TikTok, saya nggak bisa jualan lagi di media sosial, ya saya nggak bisa lagi berteman dengan selebgram lainnya, takut dunianya hilang. Padahal apa? Dia tahu itu hidayah, dia tahu itu kebenaran, dia tahu itu al-haq, ya. Tetapi karena dunia, dia memilih untuk berada di jalan tersebut dan meninggalkan jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik juga para hadirin dari kisah Herakles ini Herakles sudah berada di tingkat yang paling tertinggi. Baik, dia sudah berada di tingkat yang paling tertinggi pun ternyata dia nggak bisa menerapkan apa yang dia inginkan. Apalagi cuma baru mulai nyalek, yang belum tentu menang. Iya, kita harus masuk ke parlemen, kita harus masuk ke sana supaya kita nanti di sana kita bisa menerapkan Islam, menerapkan syariat Allah. Mas, ini Herakles itu sudah tertinggi kedudukannya. Ya, nggak perlu nyalek lagi, nggak perlu pilih saya. Dia sudah berada di tempat yang tertinggi. Ternyata dia juga nggak bisa menerapkan apa yang dia yakini. Dia nggak bisa menerapkan. Ya, dan juga secara kenyataan berhadirin, orang-orang yang dia masuk ke parlemen, caleg lagi, tujuannya menerapkan syariat Islam, mana buktinya? Yang dulu mohon maaf, awal-awal nyalek masih ada lah kelihatan jenggotnya, setelah nyalek hilang semuanya. Ya, awal-awal nyalek mungkin istrinya masih pakai jilbab yang masih lebar. Sudah nyalek ya namanya duduk-duduk sama ibu-ibu yang ya tasnya Hermes, Dior, masa dia pakai jilbab besar-besar, gak kelihatan tas Diornya nanti, kan begitu. Akhirnya jilbabnya semakin ke atas, dan ini wakil terjadi. Ya, kenyataannya para hadirin. Bahkan salah seorang tokoh mereka beberapa tahun yang lalu, ketika ditanya, Bapak, kalau seandainya Pak Ustadz jadi gubernur Jakarta, apakah Pak Ustadz akan mengharamkan khamr? Akan mengharamkan diskotik? Dia berkata, saya tidak akan membuat sebuah hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Kalimat bersayap. Itu aja dia nggak berani ngomong. Katanya dari awal sebelum mulai nyalek, saya ingin mengubah, menerapkan syariat Islam, menerapkan ini. Mana semuanya? Mana? Bahkan banyak provinsi-provinsi yang ya calegnya dari mereka yang paling banyak, gubernurnya mereka, wali kotanya mereka, apa yang berubah? Ada yang berubah? Tidak ada yang berubah, yang ada mereka yang berubah. Jelas. Dan ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini manhajnya kita, manhajnya Ahlussunnah. Yang mana manhaj Ahlussunnah dari metode dakwahnya Rasulullah mengajarkan tauhid sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Jangan kita maksa diri masuk-masuk yang kemudian kita lah yang kenakan. Iya, kita nggak perlu takaluf dalam berdakwah. Allah nggak memerintahkan kepada kita untuk seluruh Mojokerto ini semuanya harus sunnah. Allah nggak membebani kita itu. Yang Allah bebani kita, dakwahkan, ajak, diterima alhamdulillah. Nggak diterima hidayah milik Allah, nggak perlu untuk ente buat ini saya masuk ke sana dulu, masuk sini dulu. Iya, atau saya teler dulu bareng sama dia, nih sudah teler bareng, enak untuk saya dakwah. Iya, atau jilbab saya terlalu besar, saya kecilin dulu jilbab saya supaya saya masuk mudah dengan mereka. Ya akhi, ini takaluf. Ini bukan dakwah Ahlussunnah, ini dakwah ikhwan muslimin yang sibuk sebenarnya mencari suara nanti kalau pemilu jadi menang. Kita nggak butuh itu semuanya. Kita menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, diterima alhamdulillah. Nggak diterima orang-orang yang lebih hebat dari kita berdakwah Rasul, berdakwah kepada Abu Thalib juga tidak terima, tidak menerima didakwahkan oleh Rasulullah. Iya, kita
kita bukan jadi orang yang dibebani. Tugas kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan dari keluargamu dari api neraka Allah. Jangan sempat berpikir dari ikhwah. Kadang syaitan itu masuknya itu pelan sekali. Syaitan itu pintar sekali masuk. Ini kita lihat pengajian salafi di mana-mana banyak, di mana-mana rame, pesantren rame. Ini kalau kita kalkulasi dengan jumlahnya dan kemudian kita masuk ke sini, persikatan kita menang ini. Akhirnya sibuk ke situ setiap hari. Sibuk dengan berita-berita politik, sibuk dengan statement-statement politik. Hilang para hadirin. Sudah banyak contoh hilang. Iya, dakwah Ahlussunnah. Apa dakwahnya kita? Mengajak manusia kepada, mengajarkan manusia Al-Quran, memperbaiki sholat kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita, menyebarkan apa yang bisa kita mampu kepada muslimin sampai kita bertemu dengan Allah. Iya, gak perlu kita membebani diri kita apa yang di luar kemampuan kita. Apalagi masuk-masuk ke dalam hal yang akan merusak agama kita sendiri. Iya, jangan menjadi lilin menerangkan orang lain kemudian menghancurkan diri sendiri. Itu bukan konsep dalam kita beragama. Konsep dalam beragama, kita terangi diri kita sendiri dulu, kemudian kita terangi orang lain. Kalau memang kita tidak bisa menerangi orang lain, selamatkan diri sendiri dulu. Itu konsep dalam Islam. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Dan saya tegaskan kembali, Herakles berada di puncak kekuasaannya. Dia berada di puncak kekuasaan. Dia tahu, yakin Muhammad itu Rasulnya Allah. Ya ada orang, ya belum yakin dia ini bener gak sih Islam, cara Islam bagus. Pokoknya kita pakai dulu deh. Ini Islam nanti kalau saya terapkan Islam. Dia juga masih belum yakin. Ini sudah yakin. Herakles yakin Islam, Rasul itu Rasulnya Allah. Tapi apa? Ternyata orang di sekitarnya itu tidak mendukung dia. Ya, nah seharusnya dia dakwahkan orang itu dulu. Ya, karena ketika dakwah itu berjalan akan mudah seseorang untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami para hadirin? Baik. Jadi di antara penghalang dari hidayah adalah dunia, kekuasaan. Ya, ini hal-hal yang akan menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan ini dari hal yang paling kecil sampai yang besar. Ya, jangan kita berpikir Herakles kan raja, saya bukan siapa-siapa. Kita punya kekuasaan. Kita di rumah punya kekuasaan. Betul nggak? Ya, masing-masing kita punya kekuasaan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin. Kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, takut nanti nggak punya teman seperti saya sebutkan tadi. Tapi kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jelas. Yahudi tahu persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrani tahu persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tahu persis ya seperti anak mereka sendiri? Karena terlalu fanatisme dengan kesukuan. Fanatisme suku. Saya orang Aceh, saya orang Jawa. Jawa lebih hebat dari Aceh. Nah, ini namanya fanatisme, kesukuan. Ya, Islam tidak memandang fanatisme kesukuan. Islam tidak melihat warna kulit Anda apa. Islam tidak melihat Anda kamu dari mana. Islam memandang inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun dia budak, hitam legam,
rambutnya seperti kismis yang disusun di atas kepala. Tetapi ketika dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, aku mendengar terompahnya Bilal terdengar dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau budak dari Habasyah. Subhanallah. Adapun orang-orang barat hari ini sudah menggembor-gemborkan tidak ada warna kulit, tidak ada warna kulit, lain sebagainya, cuma simbol saja. Cuman simbol, ya cuman jualan mereka saja. Tapi sebenarnya nyatanya ya diskriminasi kepada muslimin, kepada kaum Arab yang berislam. Itu kondisinya. Sementara Nabi mempraktekkan sendiri. Bilal bukan dari orang Arab, dia budak, kulitnya hitam, bukan Quraisy atau semisalnya. Tapi Nabi SAW menjadikan beliau sebagai muadzin di masjidnya beliau. Subhanallah. Jadi apa? Muadzin di masjidnya beliau SAW. Iya, demikian juga di zaman tabi'in ada ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini beliau mengatakan sendiri beliau ini bekas budak. Ya, matanya cacat, kulitnya hitam legam, kakinya pincang. Ya, rambutnya bukan keriting. Kalau keriting masih cantik. Antum pernah lihat kismis kering? Kismis disusun di kepala satu-satu nih. Pernah rambut? Bukan keriting. Kalau keriting bagus. Kismis kering disusun di kepala satu-satu. Jadi rambutnya itu bulat-bulat satu-satu. Itu kondisinya beliau. Tapi ketika Malik Marwan hadir di majelisnya beliau berkata, aku tidak pernah menghinakan diriku kepada manusia kecuali pada laki-laki ini. Belajar bersimpuh, duduk dengan ya seorang laki-laki yang punya fisik seperti saya sebutkan tadi. Bahkan ulama-ulama besar di zamannya duduk dengan Atha bin Abi Rabah belajar tentang manasik haji kepada beliau. Islam tidak memandang apa sukumu. Islam tidak memandang apa warna kulitmu. Islam tidak melihat Arab ataukah Ajam, tapi yang dipandang oleh Islam adalah akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa-rupanya kalian, bentuk-bentuknya kalian, yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Nah, orang-orang ahlul kitab ini, Yahudi ini dan Nasrani, mereka jadi pijakan kebenaran itu adalah ketika dari sukunya mereka, dari kaumnya mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Diceritakan ada seorang Yahudi pada waktu itu, dia berdialog dengan istrinya, atau dengan salah seorang temannya, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan kemudian dia bertanya, apakah itu Muhammad? Iya, itu Muhammad. Karena itu dibacakan dalam Taurat tentang sifat-sifat beliau. Dan kemudian dia berkata, apakah engkau akan beriman kepadanya? Sesungguhnya aku sangat benci dengan laki-laki ini. Dia belum pernah bermuamalah dengan Rasulullah, belum pernah. Nabi juga nggak pernah bermuamalah dengan dia. Nabi nggak bayar hutang, bukan Nabi nggak bayar hutang sama dia atau Nabi menyakiti dia, tidak. Nabi belum pernah bertemu dengan dia. Alasannya apa? Alasannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, dari keturunan Nabi Ishak. Banyak nabi-nabi dari kalangan mereka diutus oleh Allah. Allah memberikan ujian kepada seseorang, terkadang dengan nikmat, terkadang dengan kekurangan. Nah, Bani Israel itu diberikan oleh Allah kenikmatan kelebihan. Nikmatnya itu lebih, ujiannya lebih. Didatangkan para nabi dan rasul banyak dari kalangan mereka, sehingga mereka sombong, angku bahwasanya kami adalah bangsa yang paling hebat, kami kaum yang paling hebat karena nabi-nabi banyak dari kalangan kami. Allah datangkan Rasulullah SAW bukan dari keturunan mereka, tapi dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam untuk menguji orang-orang Yahudi, untuk menguji orang-orang Nasrani. Dan ternyata apa? Mereka nggak lulus ujian. Ya, cintanya mereka kepada Nabi mereka bukan karena Nabi itu membawa risalah dari Allah, tapi karena sekampung dengan kita,
sesuku dengan kita, yang sama warna kulit dengan kita, yang bahasanya sama dengan bahasa kita. Kalau seandainya mereka betul-betul beriman kepada Nabi tersebut, karena Allah, ketika Allah datangkan Rasulullah SAW dari keturunan Ismail, mereka akan terima. Paham kan? Mereka akan terima. Tapi buktinya mereka tidak mau menerima Rasulullah SAW karena Nabi bukan dari keturunannya mereka. Jadi Nabi Allah Ibrahim punya 2 orang anak laki-laki, Ismail dan Ishak. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu datang dari keturunan Ishak alaihissalam. Adapun Nabi kita datang dari keturunan siapa? Ismail alaihissalam. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi suku, fanatisme suku ini juga akan menghalangi seseorang dari hidayah. Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hidayah, agar kita bisa komitmen dengan apa yang kita ketahui? Yang pertama, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling kuat kita mempersenjatai diri kita kecuali dengan apa? Doa kepada Allah Tabaraka wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan, ya, wa kana akthar du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ini doa bukan sekali 2 kali diucapkan oleh Nabi, tapi istri beliau menggambarkan sering sekali Nabi berdoa dengan doa ini. Saking seringnya Nabi berdoa dengan doa ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami? Ya, dalam keadaan kami beriman kepada engkau dan beriman dengan apa yang engkau bawa. Iya, kata Rasulullah, saya takut karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah balak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi ketika kita dalam salat, para hadirin, kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, kita resapi doa tersebut. Ya, kita resapi apa yang kita baca. Ya, banyak sekali ujian, banyak sekali fitnah, banyak sekali musuh-musuh. Ia akan menghalangi kita dari kebenaran, ia akan menggiring kita ke dalam kesesatan. Oleh karena itu, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkanlah aku daripada jalan yang lurus. Jadi bukan sekedar baca, bukan. Tapi ketika kita benar-benar kita hadirkan hati kita, ya Allah, saya butuh denganmu, ya Allah. Saya butuh dengan bergantung kepadamu, ya Allah. Engkau lah yang memberikan hidayah, ya Allah. Engkau lah yang memberikan petunjuk, ya Allah. Aku hidup di zaman yang begitu banyak fitnah, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan hati ketika kita membaca doa tersebut. Iya, doa lagi. Nanti pas salat asar, doa lagi. Kemudian kita mungkin melakukan sesuatu, mendengar sesuatu, pas salat maghrib, ihdinas siratal mustaqim, tunjukiku jalan yang lurus, ya Allah. Selesai maghrib mungkin ada sesuatu yang kita lihat yang mungkin hati kita demikian, doa lagi di salat isya, ihdinas siratal mustaqim. Hadirkan Allah setiap kita berdoa. Jadi kekuatan yang paling terpenting. Jelas? Kemudian yang kedua, para hadirin, karena waktu kita sudah mau habis. Yang kedua, ya, di antara hal yang perlu untuk kita lakukan agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa taala adalah menuntut ilmu agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata, ya, fitnah yang terjadi di muka bumi ini, fitnah yang terjadi di muka bumi ini itu kebanyakan kembali kepada 2 hal. Yang pertama, qilatul ilm, yang kedua qilatus sabar. Lemahnya ilmunya dan lemahnya kesabarannya. Ada orang ilmunya kuat tapi sabarnya nggak kuat, lemah sabarnya, hancur. Ada orang sabarnya masya Allah tapi ilmunya minus, ini juga hancur. Yang lebih hancur lagi apa? Ilmu nggak ada, sabar nggak ada, habis ini sudah amburadul. Iya, nah ketika kita menyadari bahwasanya fitnah ini terjadi di muka bumi, qilatul ilm, lemahnya ilmu seseorang, maka kita harus mempertebal ilmu. Kita mesti rajin belajar. Kita harus lebih rajin belajar akidah, lebih harus mengenal tauhid, membaca buku-buku para ulama
yang menerangkan dan menjelaskan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seseorang akan dijaga oleh Allah. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sawaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin dalam agama ini. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, dan mereka dengan ayat-ayat kami sangat yakin. Dan inilah dua kekuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka selamat dari segala fitnah yang terjadi di saat itu. Pertama, di zaman Ali bin Abi Thalib, atau sebelumnya di zaman Utsman bin Affan, datang orang-orang dari Kufah, dari Basrah, mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala di rumahnya, dan kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan umurnya 90 tahun. Syahidnya, tidak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat di situ, nggak ada. Satu pun nggak ada. Padahal fitnahnya itu begitu besar, syubhat yang dilontarkan itu begitu kuat, berita-berita tersebar sehingga orang-orang dari Kufah dan Basrah jauh mereka berjalan ke kota Madinah dengan dalih ingin membela kebenaran, membela keadilan, karena memang ditutup kebatilan tadi dengan isu-isu tadi. Subhanallah, Allah menyelamatkan para sahabat Rasulullah, tidak ada satupun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Begitu juga di zaman Khawarij, ketika mereka berkumpul di Harriyah, jumlahnya ratusan ribu orang, ratusan ribu. Mereka zuhud, ibadahnya banyak, sholatnya banyak. Subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas menjumpai mereka, wajah mereka pucat karena banyaknya sholat malam, banyaknya berpuasa. Luar biasa ibadahnya, yang tentunya akan menipu banyak orang. Tapi subhanallah, jumlah mereka ratusan ribu orang, tidak ada satupun sahabat Nabi bersama mereka. Nggak ada, nggak ada. Abdullah bin Abbas berkata, jitu min qibali ashabin Nabi, aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi, dan aku tidak melihat satupun sahabat Nabi bersama kalian. Padahal jumlahnya berapa? Ratusan ribu orang. Kenapa mereka diselamatkan oleh Allah? Ayyuhal hadirun wal hadirat, kekuatan ilmunya mereka, kekuatan sabarnya mereka, ya, dan juga yang paling terpenting adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita kadang ada fitnah kecil, ada sana lagi, kesini lagi, begini saudara. Ada fitnah A ikut, fitnah B ikut lagi, fitnah C ikut lagi, fitnah D ikut lagi, ombang-ambing seperti berada di tengah lautan. Tapi sahabat Rasulullah sabat di atas agamanya, kokoh di atas agamanya. Baik. Nah begitu juga ketika terjadi fitnah semakin dahsyat, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, ada kelompok Syiah, pasukan Abdullah bin Sabah, yang mereka menuhankan Ali, mengkafirkan sahabat Nabi. Ada lagi kelompok An-Nusaybiyah. Ya, Nusaybiyah ini kelompok yang mereka benci dengan ahlul baitnya Rasulullah. Muncul juga pada saat itu kelompok Al-Qadariyah di zaman itu, dan tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang terlibat di dalam, ya, segala bentuk fitnah yang menyimpang dari agama. Bisa difahami? Sehingga ilmu merupakan kunci yang paling terpenting di dalam menjaga diri kita agar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para hadirin, berjalan di atas jalan aimatus salaf, berjalan di atas manhajus salaf. Ini juga merupakan kunci di antara kunci selamatnya seseorang dari segala pintu kesesatan. Allah mengatakan dalam ayatnya, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, kalian akan mendapatkan petunjuk, kata Allah. Imannya siapa? Imannya sahabat Nabi SAW yang menjadi salafnya kita. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain dari jalannya kaum mukminin, selain dari jalannya sahabat Rasulullah, kami palingkan kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika dia menjadikan jalannya sahabat Nabi SAW sebagai acuan dalam dia beragama, maka dia akan selamat dari kesesatan dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan contoh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, afdalukum anfakum linnas, sebaik-baik kalianlah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Ini hadis sahih. Hadis ini suka dijadikan oleh orang-orang liberal untuk menyebarkan liberalismenya, di mana mereka mengatakan Nabi inilah tokoh pluralisme dunia. Nabi tidak melihat apa agamamu, apa keyakinanmu, apa manhajmu. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Selama Anda bisa memberikan manfaat kepada manusia, memberikan kebaikan kepada manusia, Anda tidak mengganggu manusia, maka Anda manusia yang paling baik di matanya Rasul SAW. Maka kita katakan, apa yang kau fahami dari hadis tersebut? Apakah difahami oleh Abu Bakar? Apakah difahami oleh Umar? Apakah difahami oleh Uthman? Apakah difahami oleh Ali bin Abi Thalib? Atau ada sahabat Nabi yang mereka berguru langsung dengan Nabi, yang mereka mendengar hadis langsung dari Nabi, memahami seperti kamu pahami? Kalau seandainya tidak, maka itu pemahaman engkau terhadap hadis, dan Nabi tidak menginginkan demikian. Sebagaimana debatnya Imam Ahmad dengan siapa? Ibnu Abi Duad yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad cuma bertanya, apakah Allah mengajarkannya, apakah Rasul mengajarkannya, ataukah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali mengajarkan apa yang mengajarkan? Kemudian dia mengatakan tidak. Kalau seandainya mereka tidak mengajarkan kepadamu, maka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau seandainya mereka diam, tidak berbicara dan membahas tentang masalah ini, kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Kenapa yang dia harus berbicara? Atau yang kedua, mungkin ente lebih tahu tentang agama ini dibandingkan mereka. Mereka nggak tahu tentang agama ini, tentang masalah Quran, kamu tahu. Luka ibn Luka, kata Muhammad, celaka ente, sebagai bentuk kalimat penghinaan, celaka ente. Kemudian raja pada itu mengatakan, iya juga ya. Akhirnya Imam Ahmad diselamatkan, dibebaskan dari penjara, dan Ibnu Abi Duad diusir dari negeri tersebut, dan dijadikan kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi akidah negara, yaitu akidahnya Muhammad yang diambil dari Kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Selama dengan apa? Dengan manhajus salaf. Dengan manhajus salaf. Maka disinilah kita harus mendalami manhaj salaf ini, memahami manhaj salaf dari kitab-kitab para ulama kita, dari kitab ulama-ulama salaf terdahulu yang membahas tentang usul dari usul al-sunnah, usul manhajus salaf. Ini hal yang penting untuk kita pelajari, karena disinilah syubhat yang paling kuat dilontarkan dari kalangan mulhidun, munafikun, kufar, dari ahlul bidah, ya, tentang masalah apa? Akidahnya kita, ya, dan tidak ada jalan keselamatan kecuali hanya jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu jalannya para imamatus salaf. Baik, kemudian selanjutnya yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk kita selalu mengikat diri kita dengan ulama. Ya, terlebih masalah-masalah besar, masalah-masalah yang baru. Jangan setiap kita penuntut ilmu membahas masalah-masalah besar ya tanpa kita kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama kibar adalah masalah yang akan membuat seseorang itu terjaga dari segala pintu fitnah. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Idza ja'u amrun minal amni awil khaufi adha'u bih wa la ruddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ketika datang kepada mereka perkara keamanan, ketakutan, perkara-perkara yang baru, dan mereka mengembalikan kepada para ulama, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulamanya, maka mereka akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Ya, maka di sini dibutuhkan ilmu untuk kembali kepada mereka, dibutuhkan kesabaran. Ya, butuh sabar. Jangan ada masalah pagi ini, nanti ya sebelum siang sudah kita berbicara. Ini namanya terburu-buru, istijal. Ya, agama itu enggak boleh seseorang terburu-buru. Antum coba lihat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu
melihat sekelompok manusia pada waktu itu berzikir berjamaah, sabi umiyah, subhanallah, kabir umiyah, Allahu akbar, Allahu akbar. Beliau tahu itu nggak pernah beliau lihat di zaman Nabi, dan beliau tidak langsung mengingkarinya. Beliau datangi siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud lebih alim dibandingkan beliau, lebih pintar dibandingkan beliau, lebih senior dibandingkan beliau. Itulah adab. Dia datang Abdullah bin Mas'ud, diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, baru Abdullah bin Mas'ud datang menasihati mereka. Padahal Abu Musa al-Asy'ari juga ulama dari sahabat, tapi nggak buru-buru. Ya, ini ulama, ada ulama yang besar. Kalau kita kan talib, bukan ulama. Ya, kita talib, berarti kan ada di sana ada ulama, ada Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kan seperti itu. Ada Syekh Sulaiman Ruhaili, ada Syekh Abdul Razzaq. Ya, ada Syekh Shalih Suhaimi, banyak ulama di sana. Dan mereka adalah orang yang sangat cemburu kepada agama ini. Jangan kita merasa kita yang paling cemburu kepada agama ini dibandingkan mereka, para ulama. Ya, karena terburu-burulah para penuntut ilmu terkadang berkomentar yang bukan ya kapasitas dia berbicara, disitulah terkadang menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Jadi para hadirin, kalau saya logikakan, ini ada pasien, ada mantri ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis. Kira-kira saya dan antum semuanya, kita di level mana nih? Pasien, mantri, dokter umum, atau dokter subspesialis? Pasien secara teori, secara praktek nanti dokter spesialis kita. Semua mau dioperasi, semua mau dikomentari. Iya, yang namanya pasien kan nunggu obat, bukan buat obat sendiri. Jangan nanti orang kena penyakit ini, ada tangan sedikit sakit, ya wah ini bahaya sekali Pak, ini kanker ini Pak, ini kalau nggak dipotong tangannya menyalar ke jantung, potong tangan, padahal pakai salap sudah cukup. Iya, jadi pintar-pintar kita posisikan diri kita. Iya, kalau memang kita sepakat sebagai pasien itu nunggu obat, jangan kasih obat. Kalau pasien kasih obat apalagi operasi, ya masalah besar itu. Ya, nah kalau ilmu medis saja, dokter itu ada aturannya. Masa dalam agama mau asal-asalan? Mau kita bicara semaunya kita, urusan perkara agama Allah, apalagi urusan besar urusan keumatan. Ya, jangan menjadi penuntut ilmu yang istijal. Jangan menjadi penuntut ilmu yang ingin ya eksis. Setiap ada yang viral pengennya kita dulu yang bicara, jangan orang lain. Ya ini bukan adab penuntut ilmu. Ada guru-guru kita yang lebih senior, lebih luas ilmunya. Ada Ustadz Firanda, iya, ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Hakim, hafizahumullah. Tunggu, mereka ini punya ilmu yang luas, diakui keilmuannya. Kok kita apa aja komentar, ada yang viral komentar, ada komentar viral. Ya ini dakwah, ini ilmu itu ada adabnya. Bukan siapa yang paling berani, siapa yang paling vokal, siapa yang paling duluan berbicara. Ya, apalagi masalah-masalah besar, masalah darah atau lain sebagainya. Sabar para hadirin. Itu adab ilmu. Dan nanti bisa lihat bagaimana kehidupan para salaf. Dan saya sebutkan satu contoh tadi, bagaimana adabnya Abu Musa al-Asy'ari. Tidak langsung buru-buru beliau panggil Abdullah bin Mas'ud, karena tujuannya adalah menasihati, bukan tujuannya menambah viewers dan likes. Bisa difahami? Ilmu itu ada adabnya, ilmu itu ada hal yang harus kita kedepankan sebagai bentuk memuliakan ya ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan mungkin dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Kita sampai jam 5 pas ya, berarti tinggal 6 menit ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti bonus buat saya 6 menit. Ada pertanyaan? Jelas ya insya Allah ya apa yang saya sampaikan, ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
Alhamdulillah, saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.